Tanggal 3 sekarang menuju 11 hari pada hari hanya pencoblosan di 14 Februari. Bagaimanapun juga simulasi ini menjadi penting agar kita bisa tahu sejauh mana kesiapan kita ya mengevaluasi itu semua sehingga kekurangan, kelemahan ataupun hal-hal yang nantinya dapat mengganggu jalannya pencoblosan atau pemungutan suara sudah dapat diantisipasi dan dapat kita atasi sejak dari sekarang ini. Betul. Kemudian kalau kita lihat di hari ini ada sebuah tema juga nih Pak dari kegiatan KPU ini yang katanya tuh peduli lingkungan gitu kan. Menurut Bapak bagaimana nih? Ya bagus sekali ya. Jadi salah satu kepedulian lingkungan itu ya dengan mengurangi timbulan sampah. Di antaranya mungkin kalau alat-alat peraga yang sudah nanti selesai dan tidak berguna misalkan, kenapa tidak kita bisa daur ulang, kita gunakan kembali. Dan saya lihat beberapa sudah bisa digunakan oleh pihak-pihak sudah KPU. Ada sampelnya, Pak, ya tentunya dipilih-pilih tanpa nanti melihatkan simbol atau hal-hal tertentu. Jadi tetap saja bisa digunakan ya. Siap. Untuk itu semua. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir himbauan Bapak terutama untuk mereka pemilih pemula di pemilu tahun ini. Ya bagi pemilih pemula yang sudah mempunyai hak untuk melakukan pencoblosan. Maka saya harapkan gunakan haknya dan berpartisipasilah untuk suksesnya pesta demokrasi kita semua. Siap. Itu pesan dari Bapak PJ Wali Kota di hari ini, sahabat Lima Waktu, walaupun hanya singkat tapi jelas informasi yang disampaikan tadi adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Nanti kita kembali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Salam buat semua pemirsa. Selamat pagi Pak Asep Taryana. Selamat pagi Kang, selamat pagi. Oke, tadi gimana nih Pak Asep mengikuti acara simulasi ini, gimana kesan-kesan pertama? Kesan yang saya lihat ini satu terobosan yang luar biasa. Oke. Pada saat kondisi hiruk pikuk politik terpecah dengan suasana seperti ini ya. Artinya bahwa penyelenggara ini konsen dan serius untuk bagaimana pemilu di Kota Cimahi ini sukses dan lancar. Selamat buat KPU. Oh, luar biasa ya statementnya, selamat untuk KPU. Tapi KPU sendiri nih di tahun ini temanya nih ada ke arah lingkungan ya. Nah ini menurut pandangan Pak Asep Taryana sendiri gimana sih? KPU untuk sekarang ini saya kira dihadapkan memang dengan satu sistem dan teknik yang baru ya. Oke. Nah, karena ini kaitannya juga tidak kalah penting satu paket pemilihan dengan pilpres ya, dan cenderung untuk pilegnya ini terdepresi sebenarnya. Jadi lebih muncul arena pilpresnya ketimbang pilegnya. Oke. Tapi itu sudah biasa bagi partai politik karena ujung-ujungnya pemerintahan ini yang harus nanti berlayar berjalan sebagaimana mestinya. Punya strategi khusus nggak Pak Asep? Tadi disampaikan kesannya partai politik ini agak di nomor 2 kan mungkin ya? Iya. Ada strategi khusus mungkin dari partai politik, dari Perindo sendiri? Banyak terobosan yang kita lakukan ya. Ada kampanye senyap. Kampanye senyap ini door to door. Karena kalau lewat
banner yang begitunya sepertinya sudah menjadi polusi pemandangan ya. Jadi Perindo lebih tidak memaksimalkan di poin itu, tapi kita lebih door to door dan menyambangi pemilih. Gitu. Jadi biar ada chemistry bersentuhan langsung, bisa menangkal juga money politik yang kadang-kadang ya berkeliling tanpa diketahui kan gitu. Tapi kan money politik ini kan sudah menjadi budaya ya, menjadi budaya nih. Emang menurut pandangan Pak Septaryana sendiri itu diharamkan atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya kan Itu supaya masyarakat juga bahagia. Betul sih satu sisi, tapi karena ini ada perubahan psikologi pemilih ya. Oke. Dan psikologi partai juga sebenarnya. Kalau pada saat masih 3 partai itu masih ideologis. Tapi kalau sekarang sudah banyak partai ya pragmatis lah. Pragmatis. Jadi keduanya juga saling mendukung sebenarnya kalau ke sana ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, tadi barusan kita sudah mendengarkan langsung dari salah satu perwakilan partai politik. Tadi ada Pak Septaryana dari Partai Perindo ya. Nah, sekarang kita ngobrol langsung dengan Ketua KPU Kota Cimahi kita ini, Bapak Ansar, bersama salah satu komisionernya Pak Kang Yosi ya. Selamat siang Pak Ansar, Kang Yosi di Studio 2 GOR pada suka ini. Gimana Kang Azhar? Tadi kegiatan simulasi hari ini berjalan lancar atau seperti apa? Ya. Bisa disampaikan mungkin. Siap. Atur nuhun Kang. Selamat siang juga para pendengar. Alhamdulillah ya Kang, simulasi hari ini sejauh ini berjalan lancar lah, sesuai dengan perencanaan yang kita laksanakan gitu kan. Dan alhamdulillah juga tadi telah hadir juga Pak PJ Wali Kota beserta para Porkopimda sekota Cimahi, dan juga tadi hadir juga para pimpinan partai politik atau yang mewakili juga alhamdulillah hadir gitu kan, untuk terus serta menyaksikan proses simulasi ini. Bahkan tadi Pak PJ sempat mencoba menjadi salah satu kategori daftar pemilih DPTB atau DPK gitu untuk mensimulasikan itu gitu. Itu luar biasa sekali gitu kan. Dari kegiatan ini nih, kira-kira nih target-targetnya apa yang mau ditempuh oleh KPU Kota Cimahi ini? Oh ya, tentunya karena memang simulasi ini menjadi salah satu tolak ukur ya bagi kami, bagi KPU untuk mempersiapkan nanti di 14 Februari ini memprediksi lah kendala-kendala yang mungkin nanti akan terjadi gitu. Jadi sehingga kita mampu memitigasi sebelum hari pelaksanaan apa saja yang kurang, apa saja yang menjadi persoalan yang mungkin nanti timbul di 14 Februari. Makanya simulasi ini sangat penting bagi kami untuk mengukur sejauh mana kesiapan kami dalam penyelenggaraan nanti 14 Februari nanti, begitu Kang. Sepanjang hingga min berapa ini berarti ya? Min 1 10 minggu ya? Min 10. Apa saja yang kira-kira yang masih kurang nih menurut Pak Ansar? Tentunya kalau dibilang kekurangan sebenarnya sudah hampir ready 100% semua ya sudah kan? Hampir 100% ya? Ya, utamanya dalam hal logistik gitu ya. Karena kan memang kalau pemilu tanpa logistik nggak akan pemilu gitu kan. Makanya kita berupaya semaksimal mungkin memaksimalkan jumlah waktu yang ada untuk pemenuhan maksimal logistik ini gitu. Jadi kemarin memang kita concern sekali KPU Cimahi ini bagaimana caranya pemenuhan logistik ini harus segera terpenuhi gitu. Dan alhamdulillah dalam waktu 1-2 hari ini logistik kita hampir 100%, tinggal nanti dalam rencananya nanti di H-3 atau di H-2 kita mulai distribusi ke kecamatan maupun ke kelurahan, bahkan langsung ke TPS begitu Kang. Dari H-3 begitu. Untuk sumber daya manusianya sendiri gimana? Nah, untuk sumber daya manusia sendiri alhamdulillah Kang, kita KPU ini sudah rempeg ya istilahnya ya, sudah lengkap gitu dari lengkap mulai sekali ya. Dari mulai badan ad hoc tingkat kecamatan, kelurahan, kemudian yang terakhir KPPS juga sudah lengkap ready, ya? Gitu ya. Bahkan terakhir kemarin dari kawan-kawan
penjaga petugas ketertiban juga sudah ready juga gitu, tinggal menunggu di SK-kan saja oleh KPU Kota Cimahi gitu. Jadi kemarin kita sudah dapat surat balasan dari Pemda terkait dengan ketersediaan petugas ketertiban gitu, tinggal di SK-kan saja oleh KPU Kota Cimahi gitu. Itu Kang. Tadi disinggung Kang Ansar ya, bahwa KPU Kota Cimahi ini memang konsen dengan program pemberdayaan lingkungannya itu sendiri ya. Menurut Kang Ansar sendiri nih, gimana nih? Apa sih sebetulnya program itu kok bisa ditempelkan di KPU? Ya begini Kang, karena kan gini, kalau di pemilu ini kan sebenarnya kita penggunaan kertas tuh luar biasa banyak ya Kang ya. Dari mulai formulir-formulir, surat suara itu kan menggunakan bahan baku kertas gitu kan. Dan ini kan tentu akan banyak sekali mengurangi jumlah pohon begitu kan. Pohon yang ada di baik itu di dunia lah, bahkan di Indonesia begitu. Nah, kemarin juga kami atau KPU RI begitu kan berkomitmen juga untuk melakukan reboisasi melalui proses pelantikan serentak kemarin se-Indonesia. Ada penanaman pohon dilakukan oleh KPPS. Nah, itu sebagai bukti wujud bahwa apa yang kita ambil kita berikan kembali gitu, lakukan reboisasi kembali. Termasuk kami berinisiatif ya, utamanya Pak Kadif Teknis kemarin punya ide begitu, bagaimana Pak Ketua kalau kita bikin temanya tentang lingkungan gitu, mengingatkan memang kondisi saat ini sedang ramainya masalah krisis lingkungan ya Kang, mulai dari pemanasan global, kemudian sampah gitu, yang mungkin selama ini menjadi faktor-faktor yang bisa menimbulkan bencana begitu kan, banjir, longsor dan lain sebagainya begitu. Nah, kami mengambil tema PPLING, disebutnya Pemilu Peduli Lingkungan, ini adalah sebagai wujud komitmen KPU Kota Cimahi bagaimana ikut serta dalam mengurangi jumlah sampah, utamanya sampah plastik. Jadi kami tadi pun sudah dilaksanakan gitu ya, dilakukan bagaimana kami menggunakan atribut hasil daur ulang plastik gitu kan untuk petugas KPPS kami. Dan mungkin nanti di hari H kami juga sudah merencanakan untuk membuat adanya salah satu TPS untuk percontohan untuk TPS peduli lingkungan gitu, menggunakan bahan-bahan atau atribut-atribut dari hasil daur ulang plastik gitu, plastik atau aluminium gitu. Dan alhamdulillah kami itu kerjasama kita sama ini ya Kang, Berseri ya. Nah itu Balai Riset Lingkungan ya. Nah, itu kita kerjasama juga dengan kawan-kawan Berseri lah, yang alhamdulillah jadi salah satu langkah positif bagi kami gitu kan, bagaimana kita turut serta juga melestarikan lingkungan, utamanya di lingkungan Kota Cimahi gitu Kang, yang memang sempat ramai kan masalah sampah gitu, penanggulangan sampah. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kami ini bisa jadi salah satu cara lah kita mengingatkan masyarakat untuk akan lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu kan. Ke Kang Yosi nih. Nah, tadi sempat bisik-bisik berseri itu seperti apa sih Kang Yosi ini? Mungkin lebih paham ya dari sisi teknis mungkin. Selamat siang semuanya. Ya, siang Kang Yosi. Ya, untuk Berseri itu kita kerjasama dengan Berseri. Berseri adalah balai riset yang bergerak di lingkungan, terutama daur ulang styrofoam sih sebenarnya untuk Berseri awalnya itu. Tapi kita semuanya sampah, semua sampah kita coba untuk didaur ulang. Jadi baik itu yang semua sampah yang tidak bisa dimusnahkan, terutama kan styrofoam, kayak terus aluminium foil itu agak susah untuk dimusnahkan. Makanya kita konsen di situ. Nah, untuk di kegiatan pemilu ini kita juga kan
menggunakan bahan-bahan yang seperti itu, apalagi sekarang di Cimahi banyaknya APK yang bertebaran itu. Nah itu kan nanti akan menjadi sampah itu. Yeah. Nah jadi di sini kita KPU Kota Cimahi konsen terhadap lingkungan yang dengan cara mendaur ulang sampah-sampah bekas spanduk baliho menjadi rompi dan ikat pinggang. Oke, Ya. rompi ikat Rompi, pinggang, ikat pinggang, ya. Nah, ya, itu dipakai teman-teman di Ah, TPS ya. Di PPS, di KPPS. Nah, untuk topinya nanti dari mungkin bekas-bekas sampah kemasan kopi itu kan dalamnya aluminium foil, Kang. Betul. Ya. Itu masing-masing wilayah atau didistribusikan dari salah satu titik itu gimana? Enggak, itu kita uji coba di salah satu TPS. Uji coba. Ya, tapi kita akan menghimbau kepada yang lainnya juga untuk bisa melaksanakan itu. Semua Yang- TPS ya, biasanya targetnya ya. Ya, Oke, mudah-mudahan. Keren. Kita himbau lah untuk peduli terhadap lingkungannya masing-masing. Nggak dilombain Kang? Dilombain aja padahal kan jadi masing-masing TPS Ya. pemberian ya. Ya, Nah, kalau itu- dilombain masing-masing TPS nanti kasih reward gitu kan atau hadiah gitu kan keren. Ya, itu kan Mudah-mudahan KPU ada salah satu masukan. ada kan? usulan di situ. Ya, salah satu masukan. Terima Ada kasih. gimmick lah. Gimmick. Terima kasih Kang. Oke, Itu makasih salah Kang satu Yosi. masukan. Kembali lagi ke ketua. Ini tadi menarik sekali ya membahas lingkungan dan tentunya tadi bekas-bekas ex APK mungkin ya yang selama ini pasti sudah ada yang ditarik-tarik gitu yang bermasalah ya yang dari Pol PP ya. Nah, koordinasi dengan Bawaslu sendiri seperti apa sih Kang? Kalau koordinasi dengan Bawaslu, alhamdulillah Kang lancar kita kan karena memang Oke. sebagai sesama penyelenggara ya tentu kita harus saling sinergis satu sama lain apalagi menghadapi pemilu yang mungkin di 10 hari ini tentu kita harus saling koordinasi lah utamanya Bawaslu memang sejauh ini selalu mengingatkan kami memberikan himbauan terhadap kami agar memang apa yang kita lakukan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu, tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan dan saya bersyukur sekali Bawaslu bisa menjadi bagian penting lah bagi KPU gitu kan mengingatkan kami dalam berbagai tahapan yang kita lalui gitu sehingga kita bisa sinergis gitu. Jadi kan istilah kalau dulu kan Bawaslu sama KPU itu sering diibaratkan kucing Tom and Jerry gitu ya. Nah, jadi kan sering berantem gitu kan. Nah, alhamdulillah Tom gitu. and Jerry ya. Iya, Tom and Jerry gitu kan. Padahal kan sesama penyelenggara itu harusnya lebih bersinergi gitu kan. Beriringan gitu kan. Oke. Karena Bawaslu punya salah satu perannya adalah melakukan pencegahan. Nah, dengan adanya himbauan terhadap KPU maupun para peserta pemilu itu merupakan satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dan itu positif sekali begitu bagi kami KPU sehingga kami dalam pelaksanaannya mengingat rambu-rambu apa saja yang memang menjadi potensi-potensi nanti adanya pelanggaran administratif maupun keluar dari apabila dikhawatirkan kan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu Kang. Oke. Karena kan manusia kadang-kadang suka lupa ya Kang ya itu kan alamiah begitu ya kadang-kadang kita kan memang maunya sesuai dengan peraturan tapi kadang-kadang luput juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kinerja sinergitas kita dengan Bawaslu ini menjadi peran penting gitu sama-sama mensukseskan pemilu di 14 Februari nanti gitu kan. Untuk partai politik sendiri reaksi atau respon dari mereka gimana? Alhamdulillah kalau untuk partai politik sendiri sangat kooperatif sekali ya. Itu kan, bahkan saya rasa kawan-kawan parpol ini luar biasa lah dalam pemenuhan seperti persyaratan dalam proses tiap-tiap tahapannya itu aktif gitu. Mereka sering datang ke kantor untuk konsultasi gitu. Jadi tidak segan gitu datang ke kantor kami untuk konsultasi, kemudian meminta petunjuk dan sebagainya. Itu memudahkan kami dalam untuk mencegah hal-hal yang
khawatirnya kan jadi potensi-potensi sengketa begitu kan, sengketa dalam pemilu gitu, sehingga kalau koordinasinya baik antara peserta dan kami KPU tentu itu dalam setiap tahapan itu bisa dilalui dengan baik juga begitu itu Kang. Sejauh ini alhamdulillah respon dari partai politik luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak begitu. Selalu berkoordinasi lah dengan KPU begitu kan. Closing statement untuk masyarakat umumnya Kota Cimahi. Ya, saya tidak capek dan tidak lelah untuk mengingatkan hadir ke TPS, gunakan hak pilih di 14 Februari 2024 nanti. Pastikan pilihan wargi Cimahi itu pilihan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan juga, tidak hanya sekedar datang ke TPS dan menggugurkan tugas saja, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama lah gitu, karena 5 menit di TPS itu menentukan 5 tahun kemudian bangsa Indonesia begitu. Itu jadi pesan dari saya, gunakan hak pilih dengan bijak, dengan penuh tanggung jawab begitu Kang. 5 waktu inspirasi baru.